Apakah yang harus kita ikuti dalam penetapan awalan Ramadan pemerintah atau organisasi yang biasa memakai cara hisab? Pemerintah teman-teman. Tidak usah keluar dari wali amr. MUI itu juga ada NU, ada Muhammadiyah, gitu kan? Ada ormas-ormas Islam banyak bergabung di situ. Sudahlah, kita serahkan kepada mereka. Mereka juga orang Muslim, tidak mungkin mereka nosrono mau menanggung risiko dosa. Sudah masuk Ramadan bilang belum. Dan saya pribadi pernah diundang, bukan saya katakan diri saya masuk dalam kategori teman-teman yang ulama-ulama yang tidak, tapi entah waktu itu saya diundang, gitu kan? Kemudian saya datang, memang berkumpul tokoh-tokoh nasional. Kemudian diputarin tuh, ada satu orang yang putarin cuplikan, kenapa Indonesia seringkali telat dari Saudi? Apa sebabnya? Kenapa masuk dalam hadis fa'in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian? Kok Indonesia sering nggak lihat? Kenapa nggak sama Saudi? Begitu pula dengan Lebaran. Ternyata berada di garis khatulistiwa ini menjadi penyebab, gitu ya. Memang kita di awal-awal bulan Zulhijjah, bulan Hijriyah, walaupun bukan Ramadan, itu sering tertutup memang, nggak kelihatan. Dan hikmah Nabi SAW mengatakan fa'in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian fa'atimus siyama tsalati, lanjutkanlah puasa 30 hari, gitu kan? Memang tertutup, yang penting 30 hari, nggak ada puasa 31 hari, gitu kan? Yang penting jumlahnya 29 atau 30, nggak ada juga 28 hari, memang cuma di 2 hari ini 29, 30, kalau ada yang kurang atau yang lebih ini tidak mungkin, gitu kan? Karena memang cuma berkisar di situ antara 29 sampai 30. Sabda Nabi SAW waktu beliau menghajar para istrinya Ummahatul Mukminin, beliau bersumpah sama Allah tidak akan menggauli mereka sebulan. Lalu Nabi SAW masuk di hari ke-29 di rumah Aisyah pertama. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda bersumpah sama Allah tidak akan menggauli kami selama sebulan. Kata Nabi SAW, bukankah satu bulan itu 29 hari? Jadi memang bulan-bulan Hijriah itu 29 hari maksimal. Tahun Masehi ada sampai 31, kayak 31 Maret, 31 Januari. Ini nggak berlaku sebenarnya bagi kita, gitu. Nggak ada dalam Islam. Mayoritasnya 29 hari. Kalau terlambat pun 30 hari. 30 hari itu terjadi kadang-kadang di 2 bulan, di 3 bulan, dari 12 bulan itu ya. Memang begitu sebenarnya. Allahu a'lam. Dari itu pemerintah saja. Saya sering sholat tarawih di masjid yang imamnya membaca surah dengan cepat dan tergesa-gesa. Apakah sah sholatnya? Dan apakah ada anjuran membaca salawat setelah selesai 2 rakaat sebelum bangun ke rakaat berikutnya? Tentu saja kita dianjurkan cari masjid yang sholatnya bagus, yang tumak nina. Karena tumak nina itu syarat wajib ya. Teman-teman kita di Indonesia ini banyak mengaku mazhab Syafi'i, tapi tidak menjalankan pemahaman Imam Syafi'i dalam sholat. Imam Syafi'i memasukkan syarat wajibnya sholat tumak nina. Tenang. Baca Al-Quran pelan-pelan, tenang, harus begitu. Gak boleh buru-buru. Kita sudah inna ata'ina wal asri dan sholatnya luar biasa. Allah. Gak apa-apa yang dikejar. Untuk apa? Begitu keluar saya sudah sholat. Iya, dicatat, tapi pahalamu berapa? Gitu. Kan gitu. Sholat dengan tenang. Sholat dengan tenang. Jadi walaupun 23 rakaat, di Mekah 23 rakaat setiap malam 1 juz kan? Bisa. Apalagi kalau dibagi. Jadi sebaiknya mencari masjid yang tenang. Kalau salawat atau bacaan zikir antara sholat ini belum pernah ada sunnahnya. Tidak pernah disebutkan kepada kita, dinukil kepada kita bahwasanya baginda Nabi SAW itu antara sholat dengan sholat baca salawat atau baca zikir tertentu, nggak ada sama sekali. Jadi beliau langsung saja berdiri dan mengerjakan sholat, dan itu sudah dipraktikkan oleh para imam-imam kita di 2 masjid yang masyhur, Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah.